warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Alfia Putri Agustin dari Pendidikan Matematika 2022 kelas D dengan NIM 22030174169 dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saat ini serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang apabila dihubungkan dengan disiplin ilmu. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Karena peristiwa Sumpah Pemuda juga merupakan peristiwa politik bahasa. Sehingga bahasa Indonesia ditetapkan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal tersebut tampak dalam isi Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu Kami Putra Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Putusan ini berdasarkan bahwa bahasa Melayu di Alek Riau merupakan bahasa lingua franca, artinya suatu bahasa yang menyebar hampir di seluruh Nusantara. Karena komunikasi yang intens dan keseimbangan membuat masyarakat di wilayah lain lambat laun dapat menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada dasarnya, kebiasaan suku Melayu pindah dari wilayah satu ke wilayah lain sehingga muncul interaksi dengan penduduk wilayah tersebut. Selain itu, letak geografis wilayah Melayu yang menjadi lalu lintas jalur pelayaran dunia sehingga mendukung persebaran bahasa Melayu di penjuru wilayah Indonesia. Pada masa imperialisme, bahasa Melayu mendapat perhatian dari Belanda. Peran sentral bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca menarik minat peneliti Belanda untuk meneliti bahasa Melayu. Hal tersebut merupakan tonggak awal pemodern bahasa Melayu. Sebelum dan sesudah Sumpah Pemuda, bahasa Melayu atau cikal bakal bahasa Indonesia telah banyak dipakai dalam dunia sastra. Semangat nasionalisme telah tampak pada produk-produk sastra yang menggunakan bahasa Indonesia, walaupun bahasa Indonesia belum lahir. Perjalanan bahasa Indonesia mengalami berbagai dinamika, namun berkat adanya perencanaan bahasa atau language planning yang matang oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, serta membangun pemikiran dari berbagai pakar bahasa, baik dosen, guru, sastrawan, budayawan, dan pemerhati bahasa Indonesia tetap terjaga eksistensinya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Menurut saya, mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang saya sendiri. Bahasa Indonesia dapat mempersatukan bahasa persatuan, yaitu dengan mempersatukan suku-suku bangsa Indonesia dan berbineka. Kemudian, bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa sebagai alat komunikasi bagi yang belum memahami bahasa daerah. Berikutnya, bahasa Indonesia juga dapat menjadi bahasa yang baik, sopan, dan sesuai dengan kaidah karena memiliki strata kesopanan yang kompleks. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat melatih generasi muda untuk kepekaan dalam berbahasa agar setiap ucapan yang kita ucapkan baik lisan maupun secara tidak lisan tidak akan menyinggung orang lain. Bahasa Indonesia berfungsi untuk mewujudkan cipta, rasa, dan karsa. Cipta merupakan kemampuan manusia dalam menggunakan kekuatan pikiran dan imajinasi. Kemudian, rasa kemampuan manusia dalam menggunakan kekuatan perasaan batin dan emosi jiwa. Lalu, karsa merupakan keinginan dan kemauan yang kuat di dalam diri manusia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus berusaha menggunakan bahasa yang sesuai menurut kaidahnya. Dengan demikian, keunggulan dalam penggunaan bahasa Indonesia dapat dicapai secara optimal. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang dipelajari mulai sekarang ialah di era globalisasi ini kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia di mana bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita. Melestarikan bahasa Indonesia itu adalah hal yang wajib dan harus dilanjutkan oleh warga Indonesia dari generasi ke generasi. Terdapat banyak langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yaitu yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk peningkatan bahasa ini dengan mempelajari
menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini dapat mewujudkan peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya. Sekian narasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.